Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Ini adalah meeting keempat kita pada mata kuliah micro teaching. Let's start by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, here are the visions of our university, faculty, and also our major. Okay, this is our discussions in this meeting. We will talk about lesson plan. Ya, dalam mata kuliah micro teaching kita akan berlatih membuat lesson plan, dan pada hari ini kita akan belajar komponen-komponen yang ada pada lesson plan itu sendiri before we trying to make it. Oke, jadi tujuan pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami komponen-komponen yang ada pada lesson plan, sehingga nantinya di meeting berikutnya kalian bisa membuat komponen-komponen tersebut secara mandiri. Oke, as we know that kemarin kita bahas bahwa kita Indonesia sendiri masih menggunakan dua kurikulum gitu ya, masih ada yang stay pada kurikulum 2013, tapi juga sudah sangat banyak lembaga yang sudah beralih nih dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Nah, ini tentunya akan berbeda dalam penuangan komponen-komponen di lesson plan, but di sini kita akan membahas yang sudah pasti atau komponen-komponen utama saja yang ada pada lesson plan ya, sehingga jika memang ada perubahan template dan lain sebagainya, tetap mahasiswa bisa mengikuti perubahan tersebut karena komponen utamanya sudah kita bahas seperti itu. Oke, main components. Jadi komponen utamanya ini ada learning purposes, kemudian activities dengan assessment. Nah, tiga komponen ini yang akan kita ulik, kita praktekkan bagaimana cara membuatnya, gitu ya. Jadi silahkan bersiap teman-teman untuk memahami apa itu learning purpose, kemudian apa saja sih yang harus dituangkan dalam activities dan juga dalam assessment. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas tentang komponen-komponen secara umum, ya. Oke, first, how to write a lesson plan. Ya, yang pertama tentunya kita harus preparing our handbook ya, harus punya bukunya, harus punya acuannya untuk mengacu pada materi gitu ya. Kalau mungkin ada silabus juga gitu ya. Nah, ini penting disiapkan sebelum kita menulis sebuah rencana pembelajaran. Preparing template. Nah, yang tadi saya bilang ya, bahwa template ini mungkin bahkan ada lembaga juga yang punya konsep atau template-nya sendiri begitu, sehingga dalam perkuliahan kita di micro teaching ini saya akan membahas tentang poin-poin utamanya saja yang kita bahas tadi, yaitu ada learning purposes, kemudian ada activities dan juga assessment. Nah, selanjutnya adalah fase writing the lesson plan. Tentunya mata kuliah ini akan membekali mahasiswa untuk memahami cara menulis lesson plan. Ini preparing handbook ya, handbook according to the basic competencies. Jadi kita biasanya dibekali dengan handbook, ataupun kalau tidak ada, biasanya lembaga punya silabus gitu ya, atau kita pakai acuan silabus yang baku gitu. Nah, ini bisa juga kita gunakan ya sebagai bentuk acuan dalam pembuatan lesson plan. Oke, yang kedua ada preparing template ya. Preparing template ini template umum ya. Template umum yang komponen-komponennya pasti akan ada dalam sebuah rencana pembelajaran begitu. Yang pertama ada identitas RPP. Ya, ini terdiri dari level of class, kemudian materinya apa, topik, kemudian
waktunya kapan, nama sekolah, gitu ya, nama tingkatan satuan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran, oke, atau learning purposes. Nah, learning purposes ini sangat penting gitu ya sebelum kita create some activities in our teaching. Nah, harus ada tujuan dulu. Gitu ya. Di meeting berikutnya kita akan bahas lebih dalam terkait apa sih tujuan pembelajaran, bagaimana cara membuatnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini tentunya ini kegiatan inti itu ya, ada 3 fase yaitu opening, kegiatan inti, dan juga closing. Ya, di pertemuan berikutnya juga kita akan membahas lebih rinci terkait kegiatan pembelajaran ini. Ya, tapi secara umum kegiatan pembelajaran ini merupakan kegiatan yang kita lakukan dari awal kita masuk sampai nanti kita keluar dari kelas itu sampai berakhirnya proses pembelajaran. And the last is assessment atau penilaian. Nah, penilaian ini perlu ada dalam lesson plan karena disinilah kita bisa tergambar nih apa saja komponen yang akan kita nilai, gitu ya. Baik dari ranah afektifnya, kognitifnya, maupun dari psikomotornya. Nah, ini juga akan kita bahas lebih detail di meeting berikutnya. Oke, writing the lesson plan. Nah, ini silahkan dipahami komponen-komponennya, apa saja yang perlu ada pada our lesson plan. Oke, kalau merujuk pada template tadi, kita akan melihat identitas tadi ya, sudah tidak perlu saya jabarkan ulang. Nah, yang kedua ada learning purposes atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini biasanya atau harus menggunakan kata kerja yang operasional atau dikenal dengan KKO yang harus dicapai oleh peserta didik, begitu. Jadi ada kata-kata kerja yang bisa membantu kita untuk menjadi alat ukur, gitu ya, mengukur tingkat kemampuan peserta didik. Nah, ada 3 ranah. Yang pertama ada sikap, kemudian ada keterampilan, dan juga pengetahuan, seperti itu. Jadi 3 ranah ini biasanya harus tercantum dalam satu kali pembelajaran gitu. Jadi kalau satu kali kita mengajar, ini harus ada minimal 3 ranah ini, gitu ya. Dalam proses pembelajaran kita atau dalam materi yang kita sampaikan ini sangat penting. Jadi harus ada dari segi sikap apa yang mau kita ukur, dari segi pengetahuan apa yang mau kita ukur, dan dari segi keterampilan apa yang akan kita ukur. Seperti itu. Nah, untuk redaksinya sendiri, selain tadi ya sudah ada 3 ranah, untuk redaksinya dalam tujuan pembelajarannya sendiri harus terdiri dari ABCD, audience, behavior, condition, dengan degree. Nah, bisa diamati. Nah, untuk audiens di sini ada kata peserta didik gitu ya. Kemudian untuk behaviornya mampu menyusun teks deskriptif pendek dan sederhana dalam bentuk tulis, cetak maupun multimodal dengan struktur teks dan fitur kebahasaan. Ya, kemudian degree-nya dengan struktur teks dan fitur kebahasaan yang tepat. Dan yang terakhir condition-nya adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah komponen redaksi untuk penulisan tujuan pembelajaran yang umumnya digunakan, seperti itu. Ya, adapun untuk untuk ranahnya tadi ada 3 gitu ya, ada sikap atau biasa kita sebut juga dengan afektif, ada psikomotor atau keterampilan, dan juga ranah pengetahuan atau ranah kognitif, seperti itu. Nah, selanjutnya ada learning activities atau langkah pembelajaran ya. Dalam langkah pembelajaran tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 komponen penting yaitu opening atau pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan juga closing. Nah, untuk
tiap-tiap fasenya ini akan bergantung pada untuk kegiatan inti ya akan bergantung pada model pembelajaran atau metode pembelajaran. Tuh, kalau metode pembelajarannya menggunakan pendekatan GBA, ya berarti harus ada berapa step nih? Kalau GBA berarti nanti harus ada 4 step gitu kan ya. Ada building knowledge, ada modeling gitu kan. Kemudian ada joint constructions, ada independent constructions. Nah, ini kan tergantung pada materi yang akan kita ajarkan. Nah, kalau misalnya kita mau pakai model pembelajaran yang lain, nah itu silakan saja. Yang terpenting nanti pada penuangan di lesson plan-nya ini harus relevan dengan metode atau model pembelajaran yang kita gunakan pada saat itu. Dan juga model serta metode pembelajaran harus juga sesuai dengan materi yang diajarkan gitu ya. Jadi untuk pemilihan metode ini juga dituntut untuk sekreatif mungkin ya sebagai guru untuk memilah mana model yang sesuai, mana model yang kira-kira bisa support terhadap our materials gitu sehingga ini bisa untuk membantu students lebih efektif dalam memahami materi yang kita ajarkan gitu. Nah, ini ranah atau fase paling penting ya dalam sebuah lesson plan, yaitu menuangkan metode dalam sebuah tulisan sehingga tergambar nih sebelum kita mengajar activities apa saja yang akan kita lakukan di dalam kelas gitu ya. Jadi ini bisa dibilang adalah core-nya atau pusatnya gitu ya dalam sebuah rancangan pembelajaran. Oke. Oke, untuk yang komponen terakhir yaitu assessment. Ya, pada assessment ini harus disesuaikan dengan our learning objective gitu ya. Kalau tadi kita sudah bahas bahwa learning objective itu bisa terdiri dari 3 ranah, yaitu sikap atau afektif, kemudian pengetahuan, kognitif, dan juga keterampilan atau psikomotor. Nah, begitu juga dengan assessment. Assessment ini harus menyesuaikan dengan learning objektifnya. Kalau terdapat 3 ranah dalam learning objektif, maka dalam assessment-nya juga harus mencakup penilaian 3 ranah tersebut. Ya, itulah sebabnya kenapa dalam tujuan pembelajaran harus menggunakan KKO atau kata kerja operasional sehingga bisa diukur. Nah, hasil pengukurannya ini akan kita proses di penilaian atau pada assessment-nya gitu. Ya, kalau contohnya tadi ada 3 ranah, maka di assessment-nya harus ada 3 ranah begitu. Tapi kalau mungkin dalam tujuan pembelajaran kita hanya mencantumkan ranah kognitif atau pengetahuan dengan ranah psikomotor saja misalnya gitu ya. Maka dalam assessment itu juga hanya ada 2 penilaian pengetahuan atau penilaian kognitif dan juga penilaian keterampilan atau psikomotor. Atau mungkin jika dalam tujuan pembelajarannya kita hanya mencantumkan ranah sikap dengan ranah keterampilan saja atau ranah psikomotor saja, nah maka dalam assessment-nya juga demikian, gitu ya. Hanya ada penilaian sikap dan ada penilaian keterampilan dan begitu seterusnya. Jadi apapun yang kita cantumkan dalam tujuan pembelajaran itu haruslah dapat terukur. Sehingga dalam assessment ini akan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tulis sebelumnya. Seperti itu. Jadi harus menyesuaikan. Oke, mungkin cukup sekian untuk meeting kita hari ini. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay, thank you for your participation, for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.